I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, ain't fast, stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adrian Tirambujera Bidhunga, NIM 11229, Prodi Manajemen. Saat ini saya akan menceritakan tentang sejarah asal-usul leluhur orang Sumba. Tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka. Wunga berasal dari kata Kaunga yang berarti asal. Seperti namanya, desa Wunga di Kecamatan Hahar, Sumba Timur dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogrup Austronesia, Papua, dan Asiatik ditemui di Wunga, menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumba sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Rangka manusia yang ditemukan di situs Lambanapu dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi menurunkan populasi orang Sumba sekarang. Situs Lambanapu yang hanya berjarak 10 km dari Wengapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Lambanapu yang menempati lembah di sekitar daerah aliran Sungai Kampaniru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. 5 rangka manusia ditemukan pada evakuasi di situs Lambanapu tahun 2017 merupakan ras Mongoloid. Sementara analisis yang pernah dilakukan pada manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan Australomelanesid berusia 2.800 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil DNA yang dilakukan lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba sekarang yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Austronesia dan Austroasiatik. Keragaman genetika ini didukung pula hasil studi bahasa Sumba di mana 35% diantaranya merupakan bahasa Austronesia dan sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Data arkeologi, genetika, dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Wallacea pada umumnya. Percampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi mengingat sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Kehadiran kedua kelompok penutur bahasa ini menciptakan interaksi dengan ras Australomelanesid hingga menciptakan hibridisasi dan akulturasi. Proses seperti inilah yang besar kemungkinan terjadi di Sumba. Sangat mungkin rangka-rangka situs Lambanapu dan Melolo memiliki karakter Mongoloid yang bercampur dengan ras Australomelanesid sebelum mereka bersebar ke Sumba. Hal ini diperkuat oleh temuan berupa tembikar dan beliung persegi yang merupakan budaya khas penutur Austroasiatik dan Austronesia. Sebelum kedatangannya, Sumba diduga sudah dihuni populasi Australomelanesia sehingga menjadikan percampuran genetika di antara keduanya. Kondisi yang terus berlangsung lambat laun menjadikan campuran Australomelanesid yang semakin kuat sebagaimana kita lihat hingga sekarang. Situs Lambanapu merupakan situs kunci dalam pemahaman kehidupan leluhur Austronesia atau tentang siapa yang disebut sebagai populasi asli orang Sumba. Individu-individu yang dikuburkan di situs ini merupakan leluhur yang turun-temurun dari generasi ke generasi menurunkan populasi Sumba sekarang. Boleh jadi situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring perjalanannya waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Keberadaan situs Lambanapu memberikan pemahaman tentang diaspora penutur Austronesia dalam persebarannya di kawasan Nusantara. Mereka menyebar ke pulau-pulau dengan cara berlayar mengarungi laut dan selat. Dengan menelusuri pantai, mereka berhenti di muara-muara, sungai, dan mengeksplorasi lingkungan untuk mengetahui kelayakan huni. Keletakan Lambanapu yang tidak jauh dari sungai menunjukkan model persebaran semacam ini. Sekian dari saya, terima kasih.